Ya, jadi sekarang lihat kanan kiri kalian apakah ada sampah? Tidak. Bersih? Baik, kalau sudah bersih, sekarang siapkan buku paket, buku tulis, dan juga alat tulis kalian. Ibu hitung sampai 3, sudah harus siap ya di meja ya. 1, 2, 3. Sudah? Sudah siap mengikuti pembelajaran? Sudah. Baik, hari ini ada yang tidak berangkat? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, untuk mengawali kegiatan pembelajaran di pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita belajar apa sih? Surat pribadi. Surat pribadi itu apa? Surat yang ditujukan untuk sahabat terdekat. Surat yang ditujukan untuk orang terdekat untuk keperluan pribadi. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang surat pribadi. Maka pada pertemuan kali ini sesuai kesepakatan pertemuan yang lalu, kita akan belajar mengenai surat resmi. Namun sebelum masuk ke materi, Ibu ada video. Silakan kalian simak ya. Ya, Bu. Sakit, Bu. Kamu tahu peraturan di sekolah ini harus bawa apa jika tidak masuk sekolah? Tahu lah, Bu. Emang Ibu gak tahu? Nerana. Sering hati ke ini. Kalau kirim surat harus ada balasannya ya, Bu? Iya, harus ada. Kalau misalnya nggak dibalas, jangan kirim surat. Itu aja susah. Nah, kalian tadi sudah menyimak video yang Ibu tampilkan. Kira-kira apa isi videonya tadi? Menceritakan tentang apa? Kita masuk Dia masuk sekolah, ya kan? Kemudian dia tidak mengirimkan surat. Padahal aturan di sekolahnya ketika kita tidak bisa berangkat sekolah, kita harus mengirimkan surat. Lalu pertanyaannya Ibu, kira-kira masih penting nggak sih ngirim surat? Kenapa nggak kita kabarin lewat WA aja? masih penting. Kenapa? Kalau lewat WA nggak sopan, Bu. Ya kalau lewat WA nggak sopan. Kemudian alasan yang lain Bisa dipalsukan, mudah dipalsukan. mudah dipalsukan. Kemudian Lupa kebaca, Bu. ya mungkin nanti tidak kebaca dan lain sebagainya. Tapi alasan yang pasti karena siswanya itu berada di sebuah instansi, jadi harus formal, mengasih kabarnya harus formal. Dengan apa? Dengan surat. Seperti itu. Nah, sekarang Ibu akan membagikan surat. Di layar yang Ibu tampilkan ada surat apa? Ada yang tahu perbedaan kedua surat tersebut? Yang pribadi, Bu. Yang kiri? Pribadi. Yang sebelah sini pribadi. Yang kanan? Resmi. Surat resmi. Baik. Dari kedua surat ini, apa yang pertama kali kalian pikirkan? Logo. Untuk siapa? Untuk siapa? Betul. Kemudian apa yang paling menonjol perbedaannya? Ada logonya, Ada logonya, ada alamatnya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalian kan sudah mendapatkan surat yang Ibu berikan. Ya atau tidak? Ya. Nah, sekarang Ibu ingin kalian untuk berkelompok dua-dua ya, dengan teman sebangku saja. Kira-kira kalian belum baca ya? Silakan dibaca dulu suratnya. Ibu beri waktu 1 menit untuk membaca. Sudah? Sudah. Setelah kalian membaca surat resmi itu, kira-kira ada enggak pertanyaan-pertanyaan yang muncul di pikiran kalian? ada. Ada. Kalau ada, sekarang Ibu
Jadi pada pembelajaran kali ini kita akan mampu menemukan pengertian, ciri-ciri, dan juga struktur dari surat resmi melalui mengamati contoh surat yang sering digunakan di lingkungan sekolah secara tepat. Nah, tadi Ibu kan sudah membagikan surat dari mana itu? Dari SMP Negeri 1 Magelang, sekolah kalian ya kan? Nah, kalian tadi juga sudah membaca. Maka pada pertemuan kali ini kalian diminta untuk menemukan konsep sendiri tentang pengertian, ciri, dan juga strukturnya. Nah, tadi kan kalian sudah baca. Kalian muncul pertanyaan tadi, ya kan? Silahkan catat pertanyaan yang muncul di dalam pikiran kalian melalui kertas yang nanti Ibu bagikan. Ya. Paham sampai sini? Paham. Ya. Ibu beri waktu 1 menit untuk menuliskan apa yang menjadi pertanyaan atau apa yang ingin kalian ketahui berdasarkan surat yang sudah Ibu bagikan. Sudah? Sudah. Baik, kalau sudah, ada yang ingin mengutarakan apa yang ingin kalian ketahui atau apa yang kalian pertanyakan? Ada? Nah, Iya, silakan Mas Junet. Mas Junet, gimana? kira-kira apa ya yang bedanya surat resmi sama surat pribadi? Ya, kemudian ada lagi? Saya belum. Ya, Saya silakan. itu bertanya surat resmi itu apa? Surat Apa ya resmi. surat resmi? Oh ya, kemudian ada lagi? Ya, Kalau surat izin tidak masuk sekolah itu sebenarnya surat resmi atau tidak ya, karena itu kan ke instansi ya. ya, jadi itu saya jawab aja langsung ya. Jadi untuk surat izin tidak masuk ke sekolah itu masuknya surat pribadi yang bersifat resmi. Kenapa bisa pribadi? Karena itu ditulis oleh orang pribadi. Kenapa bisa masuk ke sifat resmi? Karena kita mengirimkannya ke instansi sehingga dia harus bersifat resmi seperti itu. Ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam pikiran kalian setelah membaca surat resmi? Ada Bu. Apa Anda? Kenapa kalau surat resmi itu ada kodnya gitu tapi kalau itu Oke. Jadi pertanyaannya Mas Junet tadi, apa perbedaan antara surat pribadi dan juga surat resmi? Kemudian dari Mbak Avanda, kenapa sih surat resmi itu ada kodnya? Nah, berarti inti dari pertanyaan Mas Junet dan Mbak Avanda itu menanyakan apa itu surat resmi, kemudian bagaimana ciri-cirinya, dan apa strukturnya. Nah, dari pertanyaan yang sudah kalian tuliskan di dalam LKPD, kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut berdasarkan surat resmi yang ada di tangan kalian. Dan jika kalian masih bingung untuk menemukan jawaban atau dugaan sementara kalian terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut, kalian dapat meminta kepada Ibu terkait kartu bantuan, di mana kartu bantuan ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya menjadi kata kunci. Paham? Baik, kalau paham, Ibu beri waktu 1 menit untuk menjawab pertanyaan kalian sendiri. Sudah? Sudah. Baik, kalau sudah, siapa yang mau menjawab pertanyaan kalian? Dijelaskan pertanyaannya apa, kemudian dugaan kalian terhadap pertanyaan tersebut apa? saya Ya, silakan Mbak Ervina. Ya, saya dugaan sementara saya itu surat resmi merupakan surat yang digunakan untuk kepentingan yang dikirim oleh sekolah dan bersifat itu Bu, lebih pribadi seperti itu. Sifat lebih Tidak pribadi, mohon maaf. bersifat tidak Ya. pribadi. Kemudian ada lagi?
membedakan surat resmi dengan surat pribadi? Ya, kemudian jawabannya Jawabannya kalau resmi itu dikirim oleh lembaga atau instansi. Sedangkan kalau surat pribadi itu oleh pribadi. Terus untuk kepentingan, kalau resmi untuk kepentingan resmi. Terus bahasanya kalau yang dari surat resmi bahasanya resmi atau baku. Udah saja. ya. Nah, itu baru dugaan atau jawaban sementara kalian berdasarkan pengetahuan awal kalian yang kalian dapatkan dari menganalisis surat resmi, ya kan? Maka langkah pembelajaran selanjutnya itu adalah mengumpulkan informasi. Jadi, Ibu akan memberikan informasi kalian terkait pengertian, ciri, dan juga struktur melalui 3 sumber. Yang pertama melalui infografis, nanti kalian bisa scan infografisnya. Kemudian yang kedua melalui buku paket yang kalian punya, yang tadi sudah disiapkan di awal pembelajaran. Dan yang ketiga melalui video pembelajaran. Silakan kalian simak, kalian catat kira-kira informasi apa yang kalian dapatkan dari ketiga sumber tersebut. Paham? Oke, kalau paham, Ibu akan menayangkan videonya terlebih dahulu ya. Ini memiliki ciri-ciri, yaitu dia menggunakan kop surat, kemudian ada nomor surat, lampiran, dan juga perihal. Lalu dia juga menyampaikan berusaha. Nah, selanjutnya Ibu sudah mengirimkan barcode di WA group, silahkan dibuka ya. Itu ada infografis yang mana ada informasi terkait surat resmi. Baik, Bu. Sudah? Sudah. Kalian berarti punya informasi dan juga punya jawaban sementara. Sekarang Ibu minta kalian untuk menyimpulkan jawaban kalian dan juga informasi yang kalian dapat. Sampai sini paham? Berarti ada 3 ya, ada pengertian, ciri, dan juga struktur. Ya, Bu. Oke, Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Baik. Sudah? Baik, kalau sudah, ada yang mau mempresentasikan? Ya, silakan Mbak Diva presentasikan. Berdiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil diskusi kami. Pengertian surat. Surat resmi adalah surat yang dikirimkan oleh instansi atau lembaga ke instansi lain yang digunakan untuk keperluan formal. Kemudian strukturnya terdiri dari bab surat, tanda surat, nomor surat, perihal, lampiran, perlawanan, salam membuka, surat, isi, penutup, salam penutup, tanda tangan, nama pengirim, dan tulisan. Kemudian ciri-cirinya memiliki kop surat, bahasanya baku, digunakan untuk keperluan formal, dikeluarkan oleh instansi atau lembaga, kemudian strukturnya jelas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan kepada teman-teman? Ya. Baik, kalau tidak ada tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Nanda. Sampai sini hasil kesimpulan dari yang sudah dipresentasikan oleh kelompoknya Mbak Nandifa, ada perbedaan tidak dengan jawaban kalian? Ada? Tidak. Ada. Sama semua ya? Sama. Jadi di sini saya akan menguapkan materinya. Surat resmi itu adalah surat yang dikeluarkan oleh instansi, organisasi ataupun lembaga tertentu untuk tujuan formal, untuk tujuan dinas ataupun bisnis. Nah, karena surat resmi ini dikeluarkan atau mewakili sebuah lembaga ataupun instansi, maka memiliki aturan penulisan yang baku, tegas, dan juga sistematis. Kemudian ciri-ciri dari surat resmi ini ada menggunakan bahasa baku, kemudian ada kop suratnya, ada nomor surat, ada format standarnya, dan juga isinya terbatas, tidak tele.
Kemudian strukturnya itu ada kop sampai ada tanda tangan dan juga nama negara. Nah, contoh surat resmi ini ada surat keputusan, kemudian surat undangan, kemudian ada surat permohonan dan juga ada surat pemberitahuan. Nah, kalau surat yang ada di tangan kalian itu surat apa? Undangan rapat OSIS. Sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Tidak. Baik, kalau tidak ada, tugas yang sudah kalian kerjakan tadi, ya, yang dari awal merumuskan masalah sampai menyimpulkan, silahkan kalian tuangkan ke dalam sebuah produk. Produknya itu bisa bebas, bisa video, bisa poster, kemudian bisa apa lagi? Bisa podcast dan lain sebagainya. Nah, silakan kalian tuangkan ke dalam produk tersebut secara individu. Setelah jadi produknya, silakan di-up, diunggah di sosial media milik kelas kalian. Sampai sini paham? Ada pertanyaan atau tidak? Tidak. Baik, kalau tidak ada, Ibu akan menguji pemahaman kalian pada pembelajaran hari ini dengan adanya kuis. Nah, kalian kan minggu kemarin minta nggak usah ada game dan lain sebagainya, cukup kuis di virtual saja. Nah, ini Ibu akan turuti. Silakan dikerjakan. Langsung Ibu beri waktu 10 detik. Dijawab bareng-bareng. Pribadi. Untuk merdeka Untuk Nah, sudah selesai ya? Ya. Ya. Baik. Siapa yang benar semua? Saya. Yang salah satu? Salah dua? saya, Bu. Lebih dari dua? Tidak. Tidak ada. Tepuk tangan dulu untuk lagi. Berarti paham ya? Baik, kalau paham, sekarang Ibu akan memberikan refleksi kepada kalian. Kalau tidak ada, untuk pertemuan minggu depan kita akan belajar tentang teks surat lagi. Tetapi kita akan belajar tentang kaidah kebahasaannya. Mulai dari penggunaan tanda baca, penggunaan huruf kapital, sapaan, dan lain sebagainya. Ya. Sampai sini ada pertanyaan?